Dalam praktiknya menerapkan parallel simulation untuk menguji neraca percobaan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi data sampah akan ketika dilakukan pemrosesan pasti akan keluarnya data sampah. Maka sebelum dilakukan proses parallel simulation, kita harus menguji apakah data mentahnya atau data yang kita lakukan pemrosesan tersebut mengandung kesalahan atau tidak di situ, atau ada suatu hal yang valid atau enggak valid di situ kan. Nah, kalau kita menemukan yang tidak valid atau kesalahan, maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan tracing di situ atau mencari sumber data aslinya sih, data pendukung aslinya di sini. Untuk menelusuri sumber dokumennya, untuk menelusuri yang mana seharusnya data yang benar itu seperti apa sih. Setelah itu baru kita lakukan perbaikan sesuai dengan data sumbernya, dan setelah itu data yang sudah benar tersebut baru kita lakukan parallel simulation. Jadi stepnya adalah melakukan validasi dulu atas datanya, baru kemudian kita lakukan parallel simulation di situ. Kita langsung penerapannya saja. Jadi kita tahap 1, jadi ada tahap uji validitas dan nanti akan ada tahap untuk terkait melakukan parallel simulation. Pertama, asumsinya ini nih. Silakan dibuka latihan berapa ya? Bentar, saya ganti sharingnya dulu Pak, saya maaf. Advanced portion of screen. Sini kelihatan. Di sini ada di zip di RAR-nya tadi yang saya berikan itu ada ini, ada file. Silakan dibuka langsung ke 3 strip 4A dulu, nggak perlu sih sebenarnya, nanti saya jelaskan ya. Ini latihannya langsung ke 3 strip 4B saja. Mana tadi? B update ini ya. Jadi tujuan kita di sini melakukan apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah melakukan uji validitas untuk memastikan bahwa datanya benar atau enggak. Udah saya buka. Ini adalah data asli ya asumsinya. Data aslinya adalah data strip 4 strip A. Jadi nanti akan ada penjelasannya di sini, yaitu data asli, ada 3 strip 4B, data kertas kerjanya, dan 4C. Jadi gini teman-teman semua, jadi setiap kita mendapatkan sebuah data, pastikan data itu diduplikasi dulu atau di backup sebelum dilakukan proses pemrosesan atau analisis ya. Supaya ya data aslinya masih ada, jadi masih secure nih, data aslinya ini loh. Jadi ketika ada suatu hal yang mungkin membuat kita menghapus sesuatu dalam kegiatan analisis, data aslinya masih ada. Jadi selalu buat kayak backupnya atau duplikatnya atau kopinya untuk dilakukan pemrosesannya sendiri di data duplikat tadi. Ini asumsinya ini. Jadi data aslinya ada dan 34B. Silakan dibuka langsung 3 strip 4B. Oh, ini sudah saya kasih ini ya. Bentar. Ini sisa kelas sebelah, jadi saya hapus dulu biar mulai dari nol. Oke, ini adalah data 3 strip 4B. Oh. Ini adalah data dari 3, 4B. Asumsinya ini adalah data duplikasi dari data di latihan 3 strip 4A ya, teman-teman semuanya. Di sini kita lihat masih sama persis sebenarnya, tapi perlu kita lakukan uji validitas. Saya tutup ya 3 strip 4-nya, karena ini asumsinya data asli, tidak saya apa-apakan, saya cukup copy saja. Saya namakan latihan 3, 4B update, asumsinya seperti itu. Oke. Di sini kita langsung buka. Tujuannya adalah ini nih, kita sudah menerapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan nih dalam sebuah data. Asumsinya ini adalah terkait jurnal yang berada dalam sebuah periode tertentu. Nah, inilah yang ingin kita lakukan validitas sebelum kita melakukan parallel simulation. Yang pertama adalah memastikan apakah ada jumlah yang tanggalnya di luar tahun buku berjalan. Kita asumsinya ruang lingkupnya adalah untuk periode tahun 2009. Maka ada nggak sih? Siapa tahu mungkin ada yang tercatat di luar periode tersebut. Kemudian, karena ini bentuknya adalah terkait dengan pencatatan siklus akuntansi, maka ada akun nih. Ada nggak sih akun yang memang kayaknya itu harusnya nggak masuk nih dalam sebuah data misalnya.
Lalu ada nggak sih kita menguji, mungkin kemungkinan besar ada jurnal yang tidak balance nggak sih misalnya. Terus kemudian ada ada negatif nggak sih? Karena harusnya itu tidak terjadi ketika melakukan sebuah transaksi, data nilai negatif kan seharusnya tidak muncul karena tidak logis. Masa kita beli sesuatu tapi kok dicatat secara negatif gitu untuk kita mendapatkan barang gitu misalnya atau menerima uang tapi kok tercatat nilainya negatif misalnya seperti itu. Oke ya. Kita langsung ke menguji tanggal. Maaf. Teman-teman silakan buka ke 3-4B. Di sini ada dua metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah seperti di slide nomor 5, yaitu dengan menggunakan filter. Masih ingat ya, filter gimana caranya? Filter ada di menu home. Maaf, sebentar saya pindah dulu. Menu home, kemudian ada di sebelah kanan atas sort and filter. Di sini silakan teman-teman highlight untuk yang row 1, kemudian silakan dipilih filter, maka akan muncul tanda panah di bawah. Sederhana sekali. Dan menurut saya inilah cara yang paling oke, maksudnya termasuk cepat untuk mencari pengujian tanggal dan seterusnya. Sorotlah ini dan seterusnya, maka akan panah kecil. Di sini kita bisa lihat bahwa ketika menggunakan metode filter, menggunakan fungsi filter, itu langsung terlihat nih, ada terbagi. Kelihatan ya, ada tanggalnya yang ada 3 bentuk data ya, 3 kelompok data di sini yaitu 2019, 2009, dan 3 Januari 09. Kalau kita periodenya adalah 2009, maka sudah terlihat bahwa ada data yang tidak sesuai, yaitu 2019. Lalu apa yang membedakan dengan yang di bawah nih, 3 Januari 9? Nah, ini sebenarnya ada sebuah data yang asumsinya ini adalah data tanggal, ternyata tercatat sebagai data teks atau data lain di luar tanggal, sehingga dia terfilter sebagai sebuah kelompok yang berbeda dibandingkan dengan data yang seharusnya misalnya masuk ke data yang bulan Januari. Itu yang membedakan dengan yang ada di sini. Jadi seperti itu. Seperti yang teman-teman lihat di angka 4, bahwa tampak dalam filter adalah jenis data yang tersimpan tidak valid karena jenisnya teks, bukan jenis tanggal atau numerik. Pertanyaan selanjutnya adalah gini, kalau misalnya ada soal seperti ini, apa yang bisa kita lakukan sih sebenarnya Pak untuk menjawab soal misalnya seperti itu ya. Kalau tujuannya cuma untuk melakukan pengujian tanggal, maka teman-teman ya cukup melakukan filtering mana data tanggal yang tidak sesuai. Sederhananya adalah seperti itu. Jadi caranya gimana Pak? Caranya ya misalnya kalau yang data yang sesuai ada 2009, maka kita ambil yang bukan 2009. Berarti kan kita ambil seperti ini nih. Ya, ini adalah data yang asumsinya datanya tidak tepat. Lalu kita copy, kemudian pilih sheet baru. Lalu teman-teman bikin namanya jawaban soal A misalnya, soal A gitu ya. Teman-teman juga copy di sini. Kemudian teman-teman berikan penjelasan, misalnya terdapat titik 2, 1, 2 data tercatat periodenya tahun 2019. 2. Terdapat dua data yang tercatat sebagai teks. Itu aja. Menurut saya itu sudah menjawab terkait dengan validitas sebagai teks. Belum sebagai teks. Yalah, maaf ya, tipe-tipe sedikit nggak apa-apa ya. Jadi itu, nah gini. Inilah yang menjawab pertanyaan soal nomor 1, yaitu terkait dengan pengujian tanggal. Mengapa harus dipisahkan, teman-teman? Kenapa harus dipisahkan? Kenapa nggak ditulis di sini aja, Pak? Pertama, sederhana aja, sebagai penilai saya yang akan menilai jawaban teman-teman, itu akan memudahkan saya untuk menilai. Tujuannya sederhana. Karena ketika teman-teman misalnya cukup filtering ini saja, sedangkan ada hal lain yang jawabannya juga ditumpuk di sini, bisa saja saya nggak mendapatkan
ini kayaknya nggak menjawab nih, ini menjawab nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 supaya lebih spesifik dan memudahkan saya melakukan penilaian tentunya. Tujuannya supaya nanti ya kalau ada kelewat, ya ini belum, saya nggak meyakini ini memang menjawab nomor 1 kayak gini. Misalnya, karena siapa tahu teman-teman juga melakukan filtering untuk hal lain di kolom E misalnya, di mana ini menjawab soal nomor C misalnya, ya harusnya dipisah masing-masing. Jadi gitu. Dan kalau tidak salah secara guidance-nya ketika nanti soal di UTS itu misalnya atau soal di UAS itu teman-teman memang diminta untuk membuat sheet masing-masing atas jawabannya. Jadi itu salah satunya adalah untuk mengikuti perintah perintahnya dari soal itu sendiri. Jadi itu salah satu penilaian juga. Tapi kalau terpaksa misalnya lupa Pak, saya lupa memindahkan itu ya kalau misalnya saya bisa membaca dan memastikan memang itu menjawab ya tetap saya kasih nilai. Tapi saya mengharapkan tetap dipisahkan sesuai jawaban sesuai jawaban ini sesuai ini menjawab soal nomor berapa dengan membuat sheet baru masing-masing ya jawaban A, B, C dan seterusnya. Itu ya. Oke, ini adalah metode yang pertama terkait dengan pengujian tanggal. Mohon maaf saya selimur. Dan ini ada alternatif lagi untuk menguji tanggal. Uji tanggal. Saya buat sheet baru saya buat kolom baru ya teman-teman yang di sini. Silakan dibuka slide nomor 6. Sorry, slide nomor 7 berarti. Jadi kita bisa juga menggunakan rumus. Rumusnya tentunya menggunakan years. Karena kita cuma mencari tahun, maka yang kita butuhkan ya cukup tahunnya saja, yaitu menggunakan fungsi years, ya serial number itu maksudnya adalah terkait mana yang mau kita cari tahunnya. Dan memastikan bahwa ini 2009 atau bukan, maka saya tambahkan fungsi sama dengan 2009. Maka kalau itu benar, maka dia akan menjawab true. Sini kan ya. Saya angkut dulu ya biar kelihatan. Saya cut dulu. Saya taruh di sini. Biar kelihatan jelas nih. Di sini jelas ya, 2019 false nih. Memang dia datanya di luar 2009. Namun ada kelemahan ternyata. Di mana misalnya untuk teks, nah ini, dia tetap dianggap true. Padahal ini sebenarnya kalau secara format itu salah. Tapi memang benar, Excel tidak membaca format kalau kita menggunakan fungsinya. Jadi dia membaca, ini memang terbacanya tetap 2009. Namun secara format datanya dia salah, yaitu dengan menggunakan teks. Pengaruhnya apa di sini? Pengaruhnya nanti ketika kita melakukan misalnya pivot table, dia nggak akan terbaca untuk tanggalnya misalnya. Jadi dia nanti akan terpisah, dia akan menghasilkan filtering yang berbeda juga seperti yang ditunjukkan di sini, yaitu filtering yang berbeda. Jadi ini yang nanti perlu kita lakukan perbaikan. Sedangkan untuk case ini 2 Januari 19 itu kita perlu tracing nih. Kita perlu lihat sumber datanya. Untuk nomor bukti JP0007 itu benernya itu dibuat tanggal berapa sih? Ya kita perlu lihat di sini kalau untuk penerapan di lapangannya, penerapan ketika melakukan kegiatan pemeriksaannya ya. Kalau pendekatan saat ujian, kalau memang ada data sumbernya ya bisa kita trace, kalau enggak ya berarti memang itu bukan menjadi pertanyaan di soalnya. Gitu ya, paham ya? Untuk uji tanggal, kira-kira ada yang mau di-sharing enggak sebelum kita lanjut ke uji akun? Saya kembalikan ke sebelah kanan ya ininya, uji tanggalnya. Oke, sederhana kan ya, jadi bisa pakai filtering, bisa pakai rumus atau formula atau function sesuai mana yang teman-teman paling familiar ya atau paling enak digunakan, menggunakan. Pak nanti filtering boleh kan dipakai boleh, dan tentunya saya sarankan untuk intinya adalah menjawab. Jadi ada sheet tersendiri yang menjawab soal tersendiri juga tergantung soal nomor berapa A, B, C dan seterusnya. Oke, gak ada ya. Berarti kita lanjut ke izin bertanya Pak. Tadi kan Pak saya coba untuk pakai LibreOffice ya Pak untuk ini. Di situ kalau saya kasih filter kan Pak, yang di tanggalnya itu dia ada 3 pilihan juga Pak, sama kayak Excel, cuman pas saya centang yang 3 Januari
yang 3 Januari 09 itu dia nggak cuma 2 Pak yang kepilih Pak. Jadi dia kayak nggak ada bedanya antara teks sama number gitu Pak di LibreOffice Pak, di Libre ya. filternya Pak. I see. Ya ya, karena dia membacanya 3 Januarinya dianggapnya sama sih. Mungkin itu kelemahan di Libre sih Mas ya. Mungkin ya, saya kurang tahu lebih jauh. Cuma dalam kondisi itu biasanya memang terlihat sih, moga-moga terlihat. Ini, jadi dia ada nggak tahu Libre juga ada notifikasi seperti ini nggak, Mas? Kalau yang saya nggak ada Pak. Nggak ada ya. Iya Pak, nggak ada. Kalau nggak gini, alternatifnya juga nggak apa-apa dimuatkan, disampaikan aja. Misalnya teman-teman pakai Libre nih ya, dan beberapa fiturnya memang nggak sama. Jadi ini yang ditemukan ini Pak berbeda. Ya udah nggak apa-apa, diangkut aja di jawaban. Nanti saya lihat oh ini kemungkinan pakai Libre, mungkin nggak kebaca ya nggak masalah. Nggak akan dikurangi juga. Yang penting kan teman-teman tahu bahwa terdapat dua jenis data yang dua jenis kelompok data yang berbeda dalam melakukan pengujian. It's okay. Oke. Semoga membantu Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang mau di-sharing silakan. Izin bertanya Pak. Monggo. Saya mau bertanya ini Pak. Misalnya ketika kita menguji data yang menggunakan true false itu Pak. Nah, ketika ada data yang error itu kan nggak terdetek itu Pak ya, true atau false. Dia itu kedeteknya NA gitu atau value. Nah, itu nanti kita bakal ubah dia ke false atau tetap aja Pak nggak apa-apa pakai error yang NA atau value itu Pak. Jadi gini, Mbak Helen ya. Mbak Helena, ketika ada kondisi error berarti ada sesuatu yang memang tidak memenuhi kriteria yang telah dibuat ya, atau fungsinya tidak berjalan seharusnya sehingga memunculkan error nih. Nah, berarti mungkin saja kalau NA berarti memang nggak ada datanya misalnya, atau kalau value berarti value-nya salah gitu kan ya. Ya itu ya bisa diambil juga nggak masalah. Selama itu memang yang diperlukan dalam menjawab soalnya misalnya. Jadi nggak masalah, diangkut aja. Nanti saya akan filtering, oh ini kayaknya nggak nyambung, tapi nggak apa-apa. Saya biasanya nggak sampai rigid. Kalau nggak di luar, selama nggak ini ya, nggak terlalu ekstrim ya. Misalnya ini ada error banyak, terus diangkut semua gitu, maksudnya nggak dipilih-pilih itu, saya masih oke lah. Maksudnya kalau nggak banyak, nggak terlalu ekstrim. Yang diminta cuma 4, tapi yang ditemukan ada 112 data misalnya gitu kan ya. Itu sih masih, kalau itu saya masih kurangi nilainya, tapi kalau cuma bedanya nggak terlalu ekstrim, misalnya yang ditemukan 6, 7, padahal jawabannya cuma 4 data, ya nggak masalah paling. Itu sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Oke ya, kita langsung ke menguji akun. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada akun yang tidak valid atau tidak terdaftar di bagian perkiraan. Ini kan ada bagian perkiraan ya teman-teman ya. Di sini ada referensinya nih bahwa untuk akun kode 11.101 itu nama akunnya adalah untuk akun kelas kecil dan seterusnya. Di sini ada kode akun nih. Nah, di sini kita ingin menguji apakah benar nggak sih kode akun yang tercantum di data ini itu benar semua atau enggak. Maka kita bisa menggunakan pendekatan, kita bisa menggunakan pendekatan VLOOKUP. Lookup value-nya apa, teman-teman di sini? Oh, sebentar saya efek ya. Lookup value itu apa sih? Lookup value adalah sesuatu yang mau kita cari apanya, value-nya kita mau bandingkan itu yang mana sebenarnya? Mau kita cari dalam sebuah referensi itu value yang apa sebenarnya? Maka kita ambil adalah kode akunnya di sini, yaitu C2. Table array itu adalah, saya ulang ya, itu adalah di mana kita akan mencari lookup value-nya tadi di dalam apa, di dalam data apa. Maka saya ambilnya di bagian perkiraannya, yaitu kode dan nama akun. Mas, ini kan banyak ya, tinggal tahu kan ya cara apa singkatnya untuk mengambil semua data. Ctrl Shift bawah, atau kalau kontrol biasa kan langsung loncat ke bawah ya. Kalau Ctrl Shift itu akan mengambil semuanya. Kalau yang memakai kalau Mac saya nggak tahu apakah kontrol itu apa ya, dipersamakan dengan apa di
Mac. Jadi Ctrl Shift itu untuk mengambil semua, tinggal diambil mana yang dibutuhkan. Kalau Ctrl Shift itu biasanya mengambil semua data di sel yang ada isinya. Shift, kemudian kalau Shift biasa kan dia gini doang ya, jadi dia hanya satu persatu. Sedangkan kalau Ctrl diambil semuanya. Oke ya. Jangan lupa ketika menggunakan VLOOKUP itu selalu dikunci supaya datanya tidak bergerak. Kalau VLOOKUP itu pasti dikunci dengan menggunakan F4 sehingga muncul angka dolar-dolar. Kelihatannya di sini Bapak. Oke. Oke, maaf. Bentar, saya Oke, ya invalid kan. Saya ulang ya, mohon maaf. Karena tadi kepencet-pencet, saya ulang, saya ambil dulu bagian perkiraan sebagai table array-nya. Jangan lupa dikunci menggunakan F4. Kemudian kolom index number itu maksudnya adalah dalam tabel yang kita jadikan referensi itu mau diambil data yang mana, data kolom yang mana. Hitungannya adalah gini, karena ini ada 2, maka hitungannya adalah 1, 2. Kalau datanya misalnya tabelnya ada banyak, ada 10 ya, maka dihitungnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung data yang mana yang mau kita ambil. Nah, kalau kita mengambil di sini adalah angka 1, maka yang kita cari adalah 1 sebenarnya kan itu. Karena yang ingin kita ambil adalah data kodenya saja. Apakah kodenya itu sama atau enggak, sebenarnya kan gitu. Kemudian range lookup itu adalah untuk memastikan apakah dia approximately, kalau saya sampaikan istilah saya seperti itu, atau true, exact match-nya. Jadi benar-benar sama persis atau yang hanya mendekati saja. Kalau 0 itu false, berarti itu harus sama persis. Tidak ada spasi, tidak ada yang kalau 1 itu masih kemungkinan ada mungkin ada misalnya contohnya 31001 mungkin ada 3100111 itu masih bisa masuk mungkin ya. Maka akan muncul hasil seperti ini. Jadi dia di sini angkanya adalah sama misalnya ya asumsinya. Kalau mau lebih gampangnya lagi misalnya langsung dijadikan bentuk true or false misalnya, ya teman-teman bisa tambahkan fungsi lain, contohnya seperti ini. Ini disama dengan VLOOKUP ini contohnya, maka dia akan menghasilkan true. Tahu ya? Jadi teman-teman tinggal nambahkan ini dibandingkan dengan hasil VLOOKUP-nya itu sama atau enggak. Atau kalau cukup mengambil VLOOKUP-nya saja, maka seperti ini. Karena data yang saya ambil adalah di kolom 1, maka yang diambil tentunya yang data ini saja. Untuk ditampilkan maksudnya. Ya. Aduh, tarik lagi maaf. Jadi ini saja untuk data code-nya. Tapi kalau teman-teman berkenanya mau langsung membandingkan untuk menghasilkan format true atau false-nya misalnya, maka tinggal dibandingkan langsung saja, yaitu C2 sama dengan VLOOKUP itu, maka untuk menghasilkan nilai true atau false. Monggo aja, silakan dipakai mana yang kira-kira teman cocoknya mau pakai. Oke, kita lihat. Kalau pakai filter maka sebenarnya kelihatan nih bahwa ada true atau NE. Nah, inilah yang akan kita cari. Nah, NE itu apa? Error apa? Menunjukkan error apa? Masih ingat? Sorry, nggak kedengaran. Not available, Pak. Jadi di data yang kita jadikan table array-nya tadi, itu tidak ada kode akun 11112, Pak. Betul. Terima kasih banyak. Jadi, not available inilah yang menjadi jawaban atas soal di tadi apa ya? Untuk menguji apakah ada kode akun yang valid atau tidak. Nah, ini adalah akun yang tidak valid. Karena apa? Karena 11112 itu tidak ada dalam bagan perkiraan. Kalau kita mau ngecek langsung, di sini kita lihat bahwa setelah 111 itu langsung loncat ke 11201. Jadi data itu memang tidak ada. Nah, inilah data yang tidak ada. Jadi kita tinggal copy, kita angkut saja, kita bikin sheet baru. Saya beri nama contoh ya, jawaban B, kemudian saya kopas. Saya tinggal menambahkan definisinya bahwa tidak kode akun, misalnya contohnya ya, tidak ada dalam bagan perkiraan.
Ini aja sederhana. Oke. Itu maksudnya. Oke. Itu untuk kode fasilitas untuk si akun. Ada lagi nggak yang di sini? Enggak lanjutnya. Nah, kalau seperti ini, kalau untuk pemeriksaan realnya, maka teman-teman harus melakukan pengecekan ke data sumbernya. Nah, kalau begitu, kode akun yang benar atas nomor buktinya apa nih? Buktinya apa? Ya, kita tinggal tracing aja ke datanya. Benar nggak sih? Ataukah mungkin ada salah input? Atau seharusnya dia masuk apa nih? Pembentukan kas kecil. Kalau kas kecil itu harusnya masuk mana? Misalnya akunnya, oh harusnya 11101. Berarti kemungkinan besar dia salah input di akunnya. Ya kan? Berarti ini harusnya 11101. Bukan 11112 itu teman-teman, saya tinggal dikoreksi di situ. Oke, itu untuk uji akun. Oke, uji akun ada yang mau di-sharing, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya kembalikan filternya dulu. Filter. Saya pindah ya, uji akun saya pindah paling kanan. Pak izin bertanya Pak, Silahkan. untuk drag rumusnya sampai ke bawah tadi gimana ya Pak? Biar langsung otomatis. Mana rumus yang apa nih? Nih, Yang VLOOKUP tadi Pak, buat langsung otomatis drag sampai bawah. ya tinggal ditarik aja sih Mbak, atau double klik di, ini kan ada tanda cross, apa ini, plus ya. Ketika highlight di sini kan ini ada tanda plus kecil, bisa dilihat di sebelah kanan pojokan di mouse saya, ini ada plus ya, tinggal ditarik. Tapi untuk VLOOKUP dipastikan dikunci ya, kalau enggak nanti dia akan bergerak. Ini nih. Jadi table array yang kita pakai harus dikunci dulu di menggunakan F4, atau kalau mau nulis manual ditambah dolar aja, dolar $A, dolar $B, dan seterusnya. Double klik dia akan langsung turun ke bawah. Kalau enggak, biasanya kalau dia kosong dia akan untuk berhenti di tempat dia kosong. Jadi perlu ditarik lagi atau di double klik lagi. Kira-kira itu Mbak. Ada lagi? Makasih Pak. Pak izin bertanya Pak, Yo. misalnya tabel array-nya itu banyak Pak. Nah, misalnya nanti di ujian itu kita harus ngitung satu-satu ya Pak. Ini nomor 1, 2, 3, 100. Misalnya ada 100 tabel array itu Pak gimana? Ngitung manual gitu ya Pak? Oh, misalnya ada banyak kolomnya gitu ya? Iya betul Pak. Ya kita cukup pakai yang dibutuhkan aja. Misalnya kode nih. Dan di sini di tabel nomor di kolom nomor 100 itu data yang kita perlukan di situ ya, misalnya ya. Maka ini di copy dulu bagian perkiraannya. Kemudian kita buat ini, kita cut, kita taruh di sini. Insert di sini. Kan dia hanya hitungannya 1 2 kode dan data yang kita butuhkan misalnya ya. Supaya apa? Jadi kita cukup mengambil 2 data ini aja untuk dijadikan VLOOKUP-nya. Gitu. Jadi nanti di mana tadi di tabel kolom indeksnya kita cukup mengambil data 1 atau data 2. Jadi nggak perlu nulis 100 atau enggak gitu sih. Baik Pak. Berarti kita bisa pindah yang data masternya itu ke sebelah itunya ya Pak ya? Ya bisa. Tapi baiknya memang kalau mau aman di copy dulu aja supaya nggak berubah data aslinya, data bagian referensinya. Kecuali kalau udah biasa apal dan yakin nggak bingung nanti dan nggak akan mempengaruhi soal-soal yang lain misalnya itu monggo aja. Ada lagi silakan. Dipahami. Makasih ya Pak. Silakan. Monggo ada lagi untuk pengujian akun, sederhana sih. Nanti kita coba, moga-moga cukup sih latihannya. Kalau enggak nanti saya kasih tugas saja. Jam berapa ya? Jam 11 ke 19 sampai jam 1 ya. Oke, ini untuk uji akunnya. Ini masih validitas ya teman-teman, belum paralel. Jadi kita memvaliditi bahwa ini adalah datanya benar nih, ada true, false, dan seterusnya. Kemudian kita menguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Latihan 3P. Tujuan mengetahui apakah ada jurnal yang tidak balance, total debit, dan seterusnya. Prosedurnya adalah seperti ini. Maka kita coba pakai apa ya? Ini aja deh. Pendekatannya kita bikin new sheet baru aja ya. Kita pilih insert table, pivot table.
Untuk apa? Untuk kok nggak mau ya, sebentar. Sorry. Ada lag di tempat saya, jadi baru nongol belakang. Oke, ini ada pivot table, pendekatan pengujian. Ini salah satu metode, monggo bisa ada alternatif lain silahkan dipakai. Tujuannya adalah kita mencoba mencari apakah ada jurnal yang tidak balance. Berarti kita bisa ambil tabelnya ini aja deh, nomor bukti sampai kode akun. Bebas sih bisa ambil semua. Yang penting ada data terkait dengan debit dan kreditnya, karena kita ingin menguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Oke, kalau untuk pivot table dia otomatis mengunci, jadi teman-teman nggak usah milih F4 lagi sih. Existing saya tadi sudah bikin, jadi saya mau taruh itu di sheet mana tadi ya saya bikin sheetnya ya, di sheet 3 di A2. Sorry. Saya tarik dulu ya, ini kepotong nih, saya nggak kelihatan untuk ini sebelah kanan. Saya besarkan dikit, maaf. Yang saya ambil itu nomor bukti sampai kode akun, kemudian insert, pivot table, kemudian saya bikin new worksheet saja. Di sini kemudian yang dicari kan tentunya adalah debit kreditnya ya. Jadi saya cukup cari ambil apa nih maunya. Untuk menunjukkan ini debit kreditnya saya cukup pakai apa? Kode akun kah? Atau cukup nomor bukti, monggo terserah. Karena poinnya kan kita ingin menunjukkan nih debit kreditnya pas atau enggak sih, balance atau enggak sih. Kita tinggal tarik menggunakan pivot table, kemudian kita pilih sebagai sum. Karena dia terambilnya di tempat saya itu count, maka saya tinggal menggantinya menjadi sum supaya dia berubah menjadi sum. Sama untuk kreditnya juga saya perlakukan sama, value fieldnya saya ganti menjadi sum. Oke. Apakah dia balance atau enggak, maka saya tambahkan data baru, kolom baru yaitu selisihnya. Untuk membandingkan misalnya ini apakah sama dengan ini atau ini dikurangi ini untuk menunjukkan selisihnya. Nah, untuk pivot table ada yang harus teman-teman perhatikan. Jadi jangan langsung mengambil secara langsung ya dengan menggunakan kursor. Jadi teman-teman langsung ambil ini, maka dia nggak akan terambil data 7 juta. Bisa jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus menulis secara manual selnya untuk yang diperbandingkan. Contohnya ini nih. Jadi teman-teman nggak mengambil di kursor kanan gini, tapi teman-teman nulis secara manual yaitu C apa ini? C4 dikurangi dengan B4. Tujuannya supaya kita mengambil isi selnya bukan pivot table-nya. Nah, itu untuk yang pivot table. Kalau pivot table langsung kita ambil secara digerakkan ini, misalnya kursornya dia mengambilnya get pivot data, di mana pivot datanya kan ini untuk pivot table kan sebenarnya temporary ya, bisa berubah sesuai dengan kebutuhan si usernya. Jadi dia nggak bisa mengambil isi selnya. Jadi gitu, yang harus menjadi perhatian teman-teman. Biasanya salahnya teman-teman di situ, dia ngambilnya pivot table datanya bukan isi sel di pivotnya. Oke ya. Maka dia akan kelihatan ini loh ada selisih, ternyata saya filtering ya supaya kelihatan mana selisihnya. Maka inilah ada selisih ternyata untuk ini apa sih tadi yang saya ambil nomor bukti JV002 ternyata ada selisih 20.000. Ada selisih lebih banyak di debitnya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka yang perlu kita lakukan tentunya adalah men-tracing dokumen sumbernya untuk memastikan yang benar yang mana sih. Apakah 29.000 atau 9.000 atau malah bukan dua-duanya, jangan-jangan. Siapa tahu gitu kan kalau kita lihat di data sumbernya. Dan hal yang sama juga kita lakukan pada JV007, 11, dan 14. Kira-kira seperti itu untuk menguji apakah ada jurnal yang tidak balance. Saya kecilkan lagi. Makanya harus pakai monitor gede gitu ya, biar muat gitu. Tapi sayangnya nggak cukup.
Lanjut ya. Tadi udah ditemukan. Jadi temuannya memang ada sel yang yang hasilnya tidak nol atau ada isinya. Yang ini kan nol, berarti asumsinya kalau nol berarti insya Allah ini udah balance nih. Insya Allah udah balance ya. Berarti kan tidak ada masalah. Sedangkan kalau ada selisih atau ada perbedaan angka, maka inilah yang menjadi tidak balance-nya tadi. Pertanyaannya, ada catatan lagi juga sebenarnya. Bisa kita lihat di sini, teman-teman lihat. Di sini ada 0. Seharusnya JV003 isinya 11.500. Ternyata di sini ada data yang ternyata tidak tercatat, tidak terlampir di pivot karena bentuknya teks. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan. Kalau ada kondisi seperti ini, untuk memastikan bahwa data ini semuanya numerik, maka teman-teman bisa menggunakan apa? Fungsi apa? Masih ingat? Is number, Pak. Bukan. Is number itu untuk menentukan apakah dia true atau false. Maksud saya adalah untuk merubah semua ini menjadi number. Masih ingat? Absolut, Pak. Absolute itu plus minus boleh. Jadi nanti untuk yang absolute ini, untuk negatif ini akan berubah menjadi positif. Tapi kalau hanya sekedar merubah menjadi value, menjadi number, maka kita gunakan value. Salah ya. Kita gunakan value text. Jadi seperti ini misalnya, maka dia langsung ambilnya ke kita. Kita ambil contoh ya. Jadi dia langsung merubah dari semula teks menjadi value. Sedangkan kalau absolute itu bisa digunakan, tapi sekaligus juga merubah nilai yang negatif menjadi positif. Tergantung fungsi mana yang teman-teman mau gunakan sebenarnya. Rencananya mau nyari apa sih? Kalau ingin tetap meninggalkan data yang negatif itu tetap ditulis negatif, nanti untuk kebutuhan lain misalnya, ya kita pakai value saja. Tapi kalau niatnya mau merubah datanya supaya datanya benar misalnya, maka kita pakai mau negatif atau teks, maka kita bisa gunakan absolute. Oke, ya berarti ini. Nah, supaya nanti ketika kita pivot nggak akan muncul data yang nol gini. Mana dia pivotnya? Saya taruh di mana ya? Oh, sini Pak. Ini kan datanya salah nih. Harusnya kan isinya tadi 500. Saya lupa belum berubah. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau di-sharing terkait dengan jurnal tidak balance? Mungkin ada metode lain yang lebih bagus, monggo silahkan dipakai juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada ya. Pak, izin bertanya. Silahkan Mas. Yang tadi Pak, bagian selisih punya saya 0 semua Pak. Mungkin bisa Ini kan? dilihat. Ini ya. Ya Pak. Jadi tadi Mas Nanda, saya ulangi lagi. Jadi jangan langsung mengambil ke fungsi pivotnya gini. Kalau teman-teman biasanya langsung mengambil gini ya. Maka dia akan mengambilnya gini Mas. Get pivot data, etc. etc. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah bentuknya pivot data, pivot table, sorry. Di mana datanya itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan kita nih. Kalau kita ambil berubah di sini kan tentunya hilang nih. Tentunya kan seperti itu. Makanya saya gunakan isi fieldnya, isi selnya dengan langsung menunjuk ke sel nomor berapa, yaitu C4, yaitu C4 di sini dan B4. Itu yang menjadi catatan kalau teman-teman menggunakan pivot table. Hati-hatinya di situ. Jangan langsung ambil langsung gini ya, digerakkan gini ya. Misalnya apa ya? Ini tapi teman-teman ambil secara manualnya itu masuk ke sel nomor berapa. Itu supaya nanti muncul hasilnya. Oke, menjawab semoga. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Ada lagi yang mau di-sharing? Silahkan. Ya. Itu adalah untuk jurnal tidak balance. Nanti ini ya tentunya bisa kita pakai untuk melakukan pivot table. Itu bisa banyak, kita bisa komparasi nanti untuk kita bandingkan dengan data aslinya, nanti moga-moga kita dapat datanya. Oke, lanjut. Menguji apakah nilai pada debit atau kredit valid atau tidak valid. Ya, ini asumsinya tadi kan ada tuh data yang nggak valid tuh, ternyata seperti ini contohnya. Nah, kebetulan aja kelihatan mata ya, karena kita ada 27
cell, 27 row itu kelihatan di sini. Cuma kalau datanya banyak, gimana nih? Ada salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan, yaitu dengan menggunakan data validation. Caranya adalah sorot aja ini, kemudian buka data validation. Masih ingat data validation di mana? Ada di data, kemudian data validation. Oke, di sini. Nah, ini logikanya kita harus ambil dulu nih. Kita mau nyari apa sih yang dimaksud dengan tidak valid pada nilai debit dan kredit itu apa? Ada yang bisa mungkin punya logika? Itu kira-kira apa sih yang nggak valid supaya nanti kalau error bisa kelihatan? Minimal ada dua sih kalau saya dapat sini debit kreditnya. Oh, langsung aja kali ya. Yang pertama adalah satu, dia angkanya bentuknya, dia isinya format datanya bukan dalam bentuk numerik 1. Yang kedua, kalau debit kredit kita bicara terkait dengan transaksi, maka seharusnya tidak ada nilai negatif. Itu ada dua perhatikan. Nah, kalau menggunakan fungsi data validation di sini, kira-kira apa yang bisa kita terapkan? Kita bisa gunakan decimal. Tujuannya adalah satu. Kenapa? Decimal berarti kan dia ada angka kan, berarti dia harus hanya bisa memvalidasi bahwa itu data itu benar harus berupa angka 1. Kemudian kalau nilai negatif maka kita bisa pakai greater than, yaitu 0. Tujuannya apa? Jadi ketika ada nilai negatif maka itu adalah data yang seharusnya tidak ada salah gitu, misalnya gitu. Kita apply saja, error alertnya monggo diisi sendiri, tapi monggo aja kita oke. Loh, ini nggak kelihatan apa-apa. Nah, kita ingin melihat apakah ada errornya atau enggak, maka kita bisa gunakan fungsi di data validation tadi. Sebentar. Ini kan ada tanda panah ke bawah. Silahkan diklik circle invalid data. Maka akan ada proses sebentar. Sepertinya tidak apa-apa, ada kegiatan apa-apa, tapi sebenarnya dia proses. Dia akan muncul sebentar. Seperti ini. Dia akan muncul bulat-bulatan merah. Untuk menunjukkan bahwa data ini adalah data yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan dalam fungsi data validation. Seperti ini, debit kredit itu ya di luar angka desimal, strip itu enggak ada, bukan angka, dan ini ada di lingkari ini salah, kemungkinan besar ya antara dua itu tadi, bahwa dia bukan number atau dia nilainya negatif. Itu untuk data validation. Ya. Kelemahannya dari sini adalah dia hanya menunjukkan saja, jadi kita nggak tahu ini dia apa nih, kecuali kalau kita ada karena yang intinya dia hanya melingkari sesuatu yang kita tetapkan memang di luar kondisinya. Contohnya tadi yaitu bukan number dan nilainya negatif. Maka yang dilingkari adalah yang tidak memenuhi dua kriteria tersebut. Dan dia hanya sekedar menunjukkan saja sih. Kita tetap harus melakukan perubahan secara manual misalnya kalau dibutuhkan. Cuma ini bisa menjadi penanda bahwa kita, oh ini nanti kita konfirmasikan misalnya untuk negatif ini. Contohnya, kalau ini kan berarti ada format data yang salah, maka kita harus lakukan koreksi dengan menggunakan tadi bisa pakai value, bisa pakai absolute misalnya kalau untuk negatif. Nah, kalau ini kita konfirmasikan dulu nih. Apakah benar memang di JV0008 itu nilainya negatif 12.000, jangan-jangan memang tercatatnya seperti itu, maka ditulisnya negatif. Jadi kita harus melakukan konfirmasi di sumber datanya. Atau mungkin malah ada kondisi lain, bukan 12.000, 120.000. Nah, seperti itu. Temuannya adalah seperti itu. Oke. Pendekatan lain kalau misalnya ada data yang seperti itu, bisa tadi menggunakan filtering. Untuk data negatif, biasanya dia muncul paling atas, sedangkan untuk data berupa teks, dia ada paling bawah. Error juga paling bawah, dan seterusnya. Oke, bisa kita lihat di situ. Nah, kalau untuk yang negatif, kita bisa ambil negatif. Kalau yang error atau yang datanya bukan bentuk number, dia akan anomali nih. Karena biasanya ketika kita filtering menggunakan menu filter, dia itu urut secara smaller to largest, maka ini kok nggak urut nih, dari 50.000 ke 7 juta kok tahu-tahu balik lagi ke 11.000. Maka ini adalah biasanya format datanya yang memang tidak sesuai. Nah, ini kalau tadi yang di
kendala yang ditemukan siapa tadi ya, Mas Aksa ya, ya seperti ini, sama sebenarnya Mas ternyata. Jadi untuk 11.000-nya itu bisa dianggap sama. Nah, kalau di saya, kalau menggunakan Office dia ada penandanya, errornya. Sedangkan kalau di Libre nggak muncul ya. Nah itu seperti ini, maka caranya adalah melakukan, ya diambil aja sih. Kalau saya diambil aja nggak apa-apa. Intinya sih saya tahu bahwa oh Mas Aksa misalnya tadi kondisinya adalah memang ada 11 data yang berupa 11.500 yang bentuknya teks. Karena memang Libre kadang-kadang nggak muncul, ada keterbatasan tertentu. Oke. Ini untuk data validation menunjukkan dan filtering tadi ya. Sebentar saya kecilkan lagi. Itu untuk validasi datanya. Jadi kelihatan errornya di mana sih. Nah, itu nanti yang diambil untuk dicarikan jawaban. Misalnya kalau itu memang jadi pertanyaannya. Oke. Itu adalah setidaknya itu tadi sudah menjawab ya dari 4 pertanyaan yang bisa kita lakukan uji validitasnya. Ternyata memang banyak data yang salah dan telah kita jadikan temuan dalam sebuah sheet masing tersendiri. Ada jawaban A, kemudian ada sheet 4, ada yang datanya tidak balance, ternyata, dan nanti ada sheet 3 itu nanti saya angkut dan seterusnya. Itu untuk uji validitas. Kira-kira seperti itu dapat ya. Sebelum saya lanjut ke parallel simulation, ada yang mau di sharing silahkan. Ya, perkecil saya buka langsung ke 4C. 4C. Silakan. Untuk yang uji tanggal tadi, Pak, itu kan kita bisa pakai true false tadi ya, Pak ya. Yang 3 Januari 2009, Pak, itu tadi kan ada 2 yang error ya, Pak ya. Kalau pakai true false, kenapa tetap true ya, Pak? Karena dia tetap dianggap sebagai bentuk data yang menyerupai data tanggal sebenarnya. Kalau saya sampaikan ini bukan istilah validnya ya. Jadi dia tetap dianggap karena konsistensi, kan Excel itu melihat konsistensi dari sebuah sel per sel biasanya. Sel atasnya itu bentuknya tanggal, ini terus kemudian teks, kemudian bawahnya tanggal lagi. Nah, Excel itu dalam algoritmanya kemungkinan besar itu membaca, oh ini kemungkinan besar masuk data tanggal nih. Sehingga ketika ada rumus bentuknya tadi untuk mengambil years, mengambil tahunnya ya, mungkin ini sama perlakuannya dengan data sebelum dan data sesudah. Jadi dia diperlakukan sama dengan data tanggal. Namun secara formatnya dia salah. Karena formatnya harusnya dia date bukan teks, tapi di situ dia formatnya tetap menggunakan date. Ya itu nanti yang akan dicatat oleh Excel-nya, diberikan tanda seru tadi. Mbak siapa yang nanya ya? Enggak kelihatan. Ya, itu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Jadi memang itu kelemahan dari penggunaan fungsi. Untuk fungsi year ya, jadi memang kadang-kala dia tidak bisa membaca sampai ke dalam bentuk format datanya. Untuk fungsi year tadi, kira-kira seperti itu. Berarti lebih baik pakai filter ya, Pak? Menurut saya pakai filter saja, dan filter lebih mudah dan lebih cepat kan. Waktunya 2,5 jam misalnya kalau pakai filter. Kalau pakai year kan minimal nulis ya, nulis dan membandingkan. Kalau pakai filter kan tinggal klik, copy paste, pindahkan, ketemu, selesai, bisa lanjut ke soal yang lain. Kira-kira gitu, benar nggak? Baik, Pak, terima kasih. Siap. Oke ya, untuk validasi ada lagi yang mau di-sharing, silakan. Oke. Asumsinya di 4C itu datanya sudah kita perbaiki ya teman-teman semua ya. Jadi file latihan 3-4C itu adalah data yang telah kita lakukan perbaikan sesuai dengan hasil uji validasi yang kita temukan sebelumnya. Asumsinya ini sudah data benar. Ini datanya sudah bentuk teks, tidak ada kode akun yang salah. Tadi contohnya akun salah itu berapa ya? 112 ya. Itu hasilnya sudah nggak ada. Datanya semuanya sudah benar, maka inilah data perbaikan. Nah, inilah yang nanti yang akan kita lakukan parallel simulation untuk mencari apakah ini versi auditan, catatan yang dilakukan oleh versi auditan benar atau enggak. Oke ya. Pendekatannya bisa pakai 3, seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan berapa ya? 2 atau 3 ya, lupa awal-awal itu menggunakan consolidate,
sum if atau pivot table. Kita belajar masing-masing aja ya untuk mengingatkan kembali. Oke, pertama kita coba pakai, oh ini versi ininya apa, teoretikalnya ya, theoretical approach-nya adalah seperti ini. Jadi kita sebenarnya kita ingin membandingkan output nih, output per output atas data sumber yang sama, sebenarnya kan poinnya itu. Jadi sebelum kita bisa membandingkan outputnya, kita juga perlu memastikan bahwa data sumbernya harus benar ya, harus bersih, harus sesuai datanya, sesuai validitasnya, sesuai mungkin intinya semakin kecil kesalahan yang ada di data sumbernya supaya menghasilkan output yang dirasa paling benar tentunya kan. Nah, yang kita lakukan sebagai auditor tentunya menghasilkan dari, kalau untuk parallel simulation adalah membandingkan outputnya untuk memastikan kalau data sumbernya sudah benar, kalau harusnya data sumbernya sama maka outputnya tentunya harus sama nih. Nah, kalau terjadi perbedaan maka kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Apakah memang terjadi salah input misalnya, atau dalam melakukan proses di sini si komputer auditannya itu ada kesalahan sehingga dia menghasilkan output yang berbeda. Tentunya itu. Kalau kita kan tentunya sudah mendasarkan pada standar yang berlaku tentunya. Kita kan punya, kita melakukan sebuah kegiatan proses tentunya sesuatu berdasarkan pada SAP-nya atau misalnya pada PSAK-nya misalnya, bahwa harusnya diinput pakai ini dan seterusnya. Itu, maka kita harusnya kan sudah sesuai. Nah, harusnya si auditan juga melakukan hal yang sama. Maka dari itu kita lakukan perbandingan di sini. Ya. Oke, kita langsung ke parallel simulation menggunakan consolidate. Masih ingat ya cara menggunakan consolidate? Oh ini mohon maaf, ini udah saya dari kelas 11, saya ulang aja biar enak. Saya ulang dari awal biar sudah ketahuan. Konsolidasi, nah ini kan kosong ya. Gimana ya? Aduh, kepotong-potong. Saya kecilkan dulu dari ini. Oke, Oke, ini kelihatan. Oke. Masih ingat menggunakan consolidate, fungsi consolidate ada di menu di data, teman-teman semuanya. Jadi teman-teman silakan nanti diklik ya. Klik sel I2, kita ikutin aja apa yang ada di slide untuk menyamakan sebenarnya. Pokoknya kan sedikit ya. I2. Kemudian klik menu data, kemudian pilih consolidate, ada di sini consolidate, maka akan muncul seperti ini. Masih ingat ya fungsinya dan seterusnya. Kalau tujuan kita hanya untuk mencari apakah isinya benar atau enggak, kita cukup pakai sum aja, karena memang menghitung ya apakah file kode akun yang telah kita cari itu sesuai atau enggak jumlahnya ketika dijumlahkan. Oke, browsing. Kita ambil ke jurnal 2019. Jurnal 2009. Maka kita ambil apa yang kita butuhkan di sini. Yang kita butuhkan di sini kalau kita lihat di consolidate itu hanya nama kode dan nama akun. Maka di sini sudah ada, kita cukup ambil kode akunnya saja. Maka kita ambil ini aja, kode akun, kita ini menurut saya cukup. Bisa di-drag ke bawah atau menggunakan metode Ctrl Shift tadi. Ini. Lalu kita ambil left column-nya juga, tab row-nya juga, kemudian kita ingat ya, kita klik OK, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini sebenarnya selaras dengan apa yang ditanyakan Mbak siapa tadi ya, Mbak Tasya ya. Kalau pakai consolidate itu nanti gimana Pak? Nah, ini dia nggak langsung urut ternyata, dia mengikuti apa yang ada di datanya. Kalau nggak salah datanya ini. Jadi dia datanya ikut ini kan nggak urut nih datanya.
Maka ketika consolidate dia ya ikut nggak urut juga, yaitu seperti ini. Jadi dia ngikut apa yang ada yang kita ambil di sini. Maka sebelum kita lakukan komparasi untuk memudahkan, karena ini data yang mau kita komparasi sudah urut, maka ya kita urutkan juga datanya. Supaya enak untuk melakukan komparasi. Oh, 100 ini ya. Maka asumsinya, oh ini udah urut nih, 1, 1, 2, dan seterusnya ini udah urut semua. Sekarang kita tinggal melakukan parallel simulation-nya, berarti kita bandingkan uji debitnya, apakah debit yang di sini itu sama dengan debit yang ada di sini. Bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu menggunakan VLOOKUP seperti yang ada di sini, atau kalau di sini sudah, sebenarnya kan sudah ada ya, kita bisa langsung membandingkannya secara langsung, yaitu debit yang ada di sini, debit di sini. Maka dia akan apa yang bisa kita ambil bisa lebih banyak. Belum titik 2 ya? Oh, sama. Nomor berapa? Maka yang diambil ada yang tahu? Berarti yang kita ambil adalah 1, 2, 3. Tuh. Kita ambil exactness-nya saja. Oops, sorry. Oh, berarti salah. Saya ambil salah. Oh, maaf. Saya salah. Salah ambil ini. Maaf. Punya sebagai perbandingannya. VLOOKUP-nya harusnya E3, bukan C. Karena yang saya cari itu kan ininya, akunnya. Maka dia akan false. Itu. Oke. Pendekatannya sama sebenarnya. Apa ya yang menjadi perbedaan apa ya, nggak ada sebenarnya kan, kita tinggal menggunakan false-nya atau menggunakan secara perbandingan secara langsung, atau pendekatannya menggunakan langsung kita bandingkan data per data. Benar kan ya, kredit itu di K3 dan K3. Kalau ini saya coba tarik, gampang sih bilang rubahnya. Maka ini K3 yang kita ambil, kita ganti menjadi K3 tetap, C3-nya menjadi I3. Ya, oke. Kan kita tahu nih bahwa ada form kita highlight cell-nya, misalnya text that contain, misalnya apa? False. Maka dia hanya akan menyorot sesuatu yang false saja. Contohnya seperti itu. Data direkam lagi atau oke, pendekatan itu untuk consolidate. Ada yang mau di-sharing terkait consolidate? Sederhana sih. Kalau enggak kita bisa langsung ke pivot table. Ini kenapa enggak sampai ya? Pivot table. Oke.
Poinnya sama, cuma kita bisa menggunakan pendekatannya menggunakan pivot table. Jadi teman-teman ya tinggal langsung mendasarkan pada jurnal 2009 untuk langsung kita bandingkan menggunakan dengan laporan yang dihasilkan oleh versi auditan tadi. Contohnya di sini kita insert pivot table, kemudian kita ambil data jurnal 2019. Kalau enaknya pivot table itu kita bisa mengambil semua datanya yang ada. Jadi tinggal kita mencari mana yang kita butuhkan kan sebenarnya itu. Location pivot table. Maka akan muncul pivot table. Nah, di sini yang kita butuhkan hanya kode akun, debit and credit. Kode akun, debit and credit. Maka dia akan muncul string. Nah, bedanya dengan consolidate pivot table dia itu biasanya memang otomatis langsung organize ya, istilahnya apa sih? Bentuknya langsung ascending biasanya. Jadi dari smallest to largest. Kalau standar defaultnya seperti itu biasanya. Nah, kalau pivot table kan dia langsung sum, tergantung sih kebutuhannya apa. Kalau sum ya di sum, kalau di count ya dihitung dan seterusnya. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman tadi. Jadi kalau untuk melakukan ujinya berarti bukan langsung ditarik, tapi harus pilih selnya. Jadi selnya di sini kan misalnya D3 ya teman-teman harus tulisnya D3. Supaya yang diambil adalah data di sel ini, yang ditampilkan di sini bukan pivot table-nya. Oke ya. Secara prinsip sama dengan consolidate, jadi dia bisa menggunakan langsung data per data, kebetulan ini sudah ada, atau kita gunakan pendekatan VLOOKUP tadi, yang intinya sama persis sebenarnya, nanti hasilnya juga sama. Jadi mau menggunakan metode apapun, pivot table, mau menggunakan consolidate, mau menggunakan metode apapun yang lain, intinya harusnya hasilnya juga sama, bahwa memang terdapat kesalahan. Di sini kita lihat bahwa ternyata debit yang di input oleh si auditan itu salah, ternyata ada false. Ada kesalahan berapa di sini? Yaitu cukup signifikan ya, berarti ya ada 1.129 dibandingkan dengan 179.000, di mana itu ada signifikannya di situ. Maka itu yang nanti yang menjadi teman kita. Salahnya di mana sih? Nanti yang kita konfirmasikan ke si auditinya seperti itu. Untuk pivot table sama konsepnya, dari ujinya tetap dibandingkan antara uji debit di sini dengan uji debit di sini. Hasilnya harusnya sama persis dengan ini, yaitu false. Kita coba aja ya. Saya ambil kopinya saja, nanti kan ini kan sama ya, nggak bergerak sih. Saya cek dulu. J3 dan D3 ya, J3 dengan D3 sama. Kita pendekatannya dari VLOOKUP table. VLOOKUP-nya yang kita ambil adalah J3. Apakah sama dengan VLOOKUP-nya kita ambil I3-nya di sini? I3-nya yaitu ininya, row table-nya di sini, row label-nya. Kemudian yang kita ambil ada semua data di sini. Kemudian kolom number-nya adalah kolom nomor 3. Jadi sama ya. Maka hasilnya adalah false juga. Sama persis. Oke. Itu untuk pivot table. Gimana kalau dengan sum if? Secara pendekatan sama juga sebenarnya. Jadi ini adalah penggunaan pendekatan yang cuma yang membedakan dengan pivot table atau consolidate dengan sum if ya, itu teman-teman harus membuat kriterianya dulu, yaitu di mana kriterianya adalah nomor akunnya. Dia nggak bisa mengenerate sendiri, jadi teman-teman harus mengenerate sendiri nomor akunnya. Jadi teman-teman harus mengcopy kode akun untuk ditulis di sini sebagai kriteria. Kita langsung terapkan di sini saja sum if. Range-nya bisa kita lihat di sini yaitu jurnal. Jadi kita bisa mendekatannya adalah jurnal C, jurnal 2009 C, untuk kita lakukan sum. Sum if itu apa sih yang mau kita jurnalkan di sini kan? Jadi kita melihat jurnal C-nya sebagai apa istilahnya? Sebagai kriteria yang nanti akan kita lakukan sum. Kemudian apa yang mau kita jumlahkan? Berarti kita ambil datanya yaitu akun F3.
Atau kalau misalnya mau teman-teman, tapi tentunya ini butuh harus ada isinya ya. Atau kalau enggak teman-teman bisa ambil di sini langsung, misalnya contohnya monggo aja, terserah. Kemudian kita ambil mana tadi jumlahnya, mana yang mau kita jumlahkan jumlahnya, yaitu ada di kolom jumlah 29, yaitu yang D untuk debitnya. Ini kayaknya salah saya nulisnya, ketarik tapi kepencet. Aduh, ini ketutupan lagi. Nah di sini apa ya, 179. Oke, maka datanya harusnya oke, betul ternyata. Dan ini sama juga, sama ibu juga sama, nanti tinggal disesuaikan. Saya tarik aja ya biar nggak nulis ulang. Jumlah 29 ini berarti tadi C. Untuk mensamnya kriterianya itu adalah ini, ya dijumlahkan adalah I. Nah kalau sum if berarti kalau formula berarti kan tinggal ditarik ke bawah. Nah teman-teman tinggal membandingkan lagi sama dan menggunakan ini ya. Oh ini ternyata ada yang, oh enggak sama ya, sama persis ya. Kirain tadi ada hasil yang berbeda, ternyata enggak. Berarti teman-teman tinggal dan hasilnya sama persis, false true. Sama ya, C3 dibandingkan dengan D3, kemudian di sini kita kalau pakai VLOOKUP itu berarti I3, nah, ini dan seterusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan metode 3 metode tadi? Ini adalah paralel simulasi sederhana ya teman-teman ya, jadi memang hanya membandingkan angka saja, apakah angka ini sama atau enggak, data ini sama atau enggak, dan seterusnya. Kalau enggak kita cukup nggak ya, moga-moga. Kalau enggak, ya nanti saya kasih tugas saja ya, karena kalau saya bahas kayaknya panjang, tapi saya akan bahas sedikit terkait dengan soalnya. Sebelum saya pindah, ini kayaknya materinya sudah selesai untuk paralel simulasi sederhananya. Untuk minggu depan insya Allah akan saya lebih perluas lagi. Kalau ada mungkin saya bisa ambilkan contoh-contoh soal ya yang kemungkinan buat bisa jadi muncul juga sih untuk UAS ya, belum tentu UAS UTS ujian, nanti saya akan contohkan, saya latihankan lah, maksudnya kita latihan bareng-bareng di sini supaya teman-teman tahu ya, kira-kira seperti itu. Nah misalnya teman-teman masih ada butuh bantuan yang lain, nah ini ada beberapa banyak alternatif untuk memperluas wawasan teman-teman ya terkait dengan parallel simulation. Silahkan diklik YouTube post-nya. Saya nggak tahu ini punya siapa, ini kalau nggak saya memang ini standar dari KLC yang 2 atas, yang 4 ke bawah itu saya nggak tahu, mungkin dari dosen lain ya. Silahkan dibuka dan diambil kalau misalnya ada manfaat yang bisa diambil di situ. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan tugasnya saja karena kebetulan ini waktunya tinggal 45 menit kurang sih sebenarnya. Jadi ini saya jadikan tugas saja. Rencananya sih pengen saya bahas bareng-bareng, tapi kayaknya ini lama dan kelas sebelah juga saya jadikan tugas. Jadi baiknya supaya sama saya jadikan tugas saja. Tugasnya ini nggak harus dikumpulkan, tapi buat latihan teman-teman sendiri ya. Dan itu tergantung teman-teman. Jadi karena yang butuh di sini adalah teman-teman sendiri. Karena saya kasih tugas ini tujuannya supaya memberikan apa ya? Membiasakan teman-teman bahwa ini loh kira-kira bentuk soalnya mungkin bisa seperti ini nih alternatifnya. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan berikan bentuk soalnya mungkin bisa seperti ini loh. Atau nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan di selanjutnya juga akan saya coba sharing nanti kalau misalnya import data ini kayak gini dan seterusnya. Moga-moga bisa lebih lengkap. Nah gini, ini adalah contohnya. Ini nggak ada di slide. Jadi ini adalah soal yang saya kasih buat teman-teman latihan di rumah. Dan kalau berkenan mungkin nanti bisa, mungkin minggu depan bisa kita bahas bareng-bareng ya. Jadi gini, ceritanya adalah seperti ini nih. Soalnya contohnya seperti ini adalah data aslinya ada 4. Jadi ada 4 data di sini, adalah transaksi reservasi hotel sampai dengan master resepsionis. Kalau di soal realnya bisa jadi bisa sama, banyak nih. Jadi referensinya mungkin ada 6-7 sheet lah mungkin ya. Ini sederhana saja. Tapi buat latihan awal-awal ini menurut saya
lumayan buat membentuk logika atau membiasakan teman-teman latihan soalnya. Di sini ada 4 soal ternyata. Jadi teman-teman diminta untuk menerapkan parallel simulation untuk menguji akurasi laporan ini. Tahu kan ya? Berarti ini benar nggak sih yang dicatat oleh si auditan itu benar nggak sih? Seperti ini. Soalnya ada 4. Kemudian ada laporan jumlah hari, ada bonus pegawainya, kemudian ini ada pemakaian kamarnya untuk jenis dihitung dari jenis kamar. Jenis kamar itu. Pemakaian per bulan. Ini kebetulan cukup saya ambil datanya cuma Januari. Pertanyaan soal nomor 1 contohnya, total deposit kan ada nih, ada angka. Ternyata di tanah saya ini nggak ada datanya. Loh, terus saya nyari di mana posisinya? Tentunya teman-teman harus lihat bahwa di data referensinya apa aja di sini. Oh, ini master pelanggan berarti ada kode pelanggan, nama pelanggan, terus ada alamatnya ternyata. Kita lihat master kamar. Oh, ternyata ada kode kamar, nomor kamar, ada kelasnya, ada jenis dan ada tarifnya. Oh, ya ini berarti kita ambil tarif di sini nanti. Terus kita lihat master resepsionis ini pegawainya, ini ada reception, ada statusnya tetap, ada jabatannya. Oh, kalau misalnya jabatannya manajer itu ada bonusnya 2%. Ada kalau statusnya tetap kontrak magang itu bonusnya ada 321. Oke ya. Terus gimana cara ngerjainnya, Pak? Berarti ya teman-teman ini kan data asli, berarti data aslinya ini di copy dulu, diduplikasi dulu untuk dilakukan pengolahan enaknya kita aja terkait dengan data ini. Untuk menjawab soal 1 berarti kita harus menghitung apa nih? Pendapatan harian apa yang harus dihitung? Untuk menghasilkan total deposit itu apa yang harus kita lakukan? Kalau dilihat dari data ini. Logikanya dapat nggak kira-kira? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ingin mencari pendapatan harian? Soalnya nanti kayak gini sederhana aja, nggak sampai harus dituntun masing-masing ya, sederhana aja. Apa yang harus kita lakukan kalau ingin menjawab soal nomor 1? Ada yang punya pendapat? Kalau enggak saya kasih kuncinya. Saya kasih ininya, tuntunannya sih. Tapi nanti buat latihan sendiri ya. Tapi saya ingin menarik logika teman-teman. Kalau mau mencari pendapatan harian berarti apa yang harus dilakukan nih? Kalau datanya cuma adanya ini doang nih. Berarti pakai sum if, Pak. Itu caranya bebas ya, mau sum if mau pivot itu bukan itu yang saya tanyakan. Jadi apa yang harus kita cari dulu sebelum kita bisa menjawab soal nomor 1? Pertanyaan saya rubah gitu. Tanggal check-in, Pak. Tanggal check-in, oke. Tanggal check-in ada nih. Kemudian apa yang harus kita cari di tanggal check-in? Kalau ingin menjawab soal kan udah ada tanggal check-in-nya. Ayo. Ada pelanggan. Tarifnya mungkin, Pak. Tuh, itu yang harus kita cari terlebih dahulu. Yaitu memastikan transaksi ini itu berapa sih nilai total depositnya. Saya saya koreksi ya. Ini kan soalnya total deposit nih. Jadi ketika tanggal 1 itu berapa banyak deposit yang kita terima di sini kan. Betul Kak? Jadi ini ada check-in, ada check-out, kode pelanggan 9, kode kamar, dan resepsionis. Kalau soal 1 kan kita ingin tahu bahwa tanggal 1 terdapat total deposit sebanyak 950.000. Caranya gimana? Tentunya kita harus menghitung dalam tanggal tersebut itu deposit yang kita terima berapa gitu kan. Berarti kita harus menghitung deposit, asumsinya adalah di sini kita mendapatkan pembayaran secara penuh ya teman-teman semua ya. Berarti kan kita menghitung berapa lama si pelanggan ini nginep, kemudian dihitung dengan tarifnya. Nah itulah total depositnya. Berarti yang harus kita lakukan pertama adalah berapa lama si anu nginep, si siapa ini C9 nginep, berapa lama menginap, hari lah ya, misalnya hari aja ya, berapa hari, kemudian tarifnya, tarifnya, kemudian total depositnya. Berarti kan harus kita melakukan, setidaknya harus mencari 3 ini dulu sebelum kita bisa menyelesaikan soal nomor 1. Oke. Caranya gimana? Hari berarti kita menghitung dari sini nih.
check out dan check in. Kalau check out-nya tanggal 3, check in-nya 1 berapa? Berarti berapa hari dia menginap? Caranya gimana? Berarti ya tinggal kita lakukan perhitungan matematika berdasarkan dari dua data ini. Sederhananya seperti itu. Asumsinya kalau misalnya ini data tanggalnya ada nggak data tanggalnya sama dulu. Nah ini asumsinya ini. Kalau asumsinya data tanggalnya sama, berarti kan dia dihitungnya tetap 1 hari kan. Kalau misalnya 16-17 berarti dihitungnya 1 atau 2 hari. 2 hari dan seterusnya. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mencari seperti itu. Caranya gimana? Bisa menggunakan pendekatan yang banyak nih. Bisa menggunakan misalnya jika misalnya ini dikurangi ini atau ini sama dengan ini sama dengan sel C sama dengan sel B, maka dia dihitungnya 1. Kalau enggak berarti sel B kurangi C, berapa banyak jumlah sel C kurangi B. Paham enggak ya? Kira-kira saya jelaskan. Bingung enggak ya? Itu bisa pendekatan menggunakan if. Jadi kita tahu berapa hari si C009 itu menginap. Asumsinya seperti itu. Kalau sama, dia kan dihitungnya harusnya 0 nih. Ini sama dengan ini sama, maka kalau 0 kan berarti masa nggak nginep sih? Dia kita hitungnya sebagai 1. Oke, itu untuk menghitung logika menghitung harinya. Kalau tarif kita ngambilnya dari mana? Kita mengambil dari master kamarnya. Kan kita punya kode kamar nih di sini. Ya kita lakukan apa? VLOOKUP. Berarti kita ambil VLOOKUP-nya. Untuk mengambil kode kamar ini nanti yang kita ambil yaitu ya tarifnya, yaitu tarifnya di sini. Jadi untuk kode kamar misalnya ini K001 itu tarifnya ini berapa sih? Oh, 475.000. Lalu total depositnya berarti ya tinggal tarif kali hari. Maka akan muncul total depositnya. Itu untuk menyelesaikan nomor 1. Itu belum selesai ya, itu masih mencari data yang benar. Asumsinya ini datanya sudah benar ya, nggak perlu ada validasi lagi. Saya kebetulan nggak saya buat ini harus dilakukan validasi. Harusnya saya buat validasi biasa lengkap ya, jadi validasi dulu baru dihitung parallelisme. Tapi nggak apa ini parallelisme itu baru nomor 1 nih. Nah baru nanti hasil dari apa teman-teman yang kita dapat mungkin bisa pendekatan sum if tadi bisa, consolidate bisa, atau pivot table. Jadi kita tinggal cari tanggal check-in dan total deposit, lalu kita lakukan komparasi ada selisih atau enggak di situ. Ya udah, itulah untuk menghasilkan parallel simulation soal nomor 1. Sederhana kan ya, tapi itu yang nanti akan itu soal nomor 1. Soal nomor 2 gimana nih? Ini ternyata ada ini loh, jumlah hari terjual per kelompok per alamat asal pelanggan. Ini maksudnya apa ya? Oh, berapa hari misalnya si itu kan si apa namanya? Si master pelanggan kita bisa lihat ternyata alamatnya ini nih. Jadi di apa namanya? Dibagi per kelompok berdasarkan alamatnya. Berarti teman-teman mendasarkan dari data ini. Caranya berarti harus mengambil data alamatnya dulu untuk dimasukkan ke sini. Alamat. Caranya dengan apa? Menggunakan VLOOKUP. Kemudian ambil VLOOKUP menggunakan berdasarkan pada kode pelanggan, maka dia akan muncul di mana dia berada, yaitu misalnya tadi apa ya? Medan kah, Ceger kah, atau Tangerang Selatan kah misalnya. Ini apa sih? C009 berarti kalau berdasarkan di data ini maka dia ada di data selatan. Setelah mendapatkan data alamat berarti harusnya cukup ya karena yang dibandingkan cuma itu. Maka teman-teman menggunakan asumsinya pakai dua table deh. Maka menggunakan data kamarnya, kemudian kita ambil kolomnya menggunakan data alamatnya. Terus dihitung secara count saja. Bukan sum ya, bukan di jumlah tapi di count. Berapa banyak dia muncul. Baru kemudian kita lakukan simulasi untuk membandingkan ini dibanding ini, checker ini benar nggak 3. Kalau dengan data yang kita punya itu benar nggak sih perhitungannya. Itu untuk soal nomor 2. Dapat ya. Sekarang soal nomor 3, bonus. Bonus pegawai Januari 2020. Asumsikan perhitungan berdasarkan jumlah total deposit. Paham ya? Jadi
Yang maksudnya apa nih? Kita lihat dulu master resepsionis. Bonus itu berdasarkan pada jabatan dan statusnya ternyata. Jadi kalau misalnya manajer dan dia statusnya tetap, maka dia mendapatkan bonus 2% ditambah 3%. Berarti ada 2 atau 5% dari total depositnya. Maka yang kita ambil, yang perlu kita ambil supaya untuk memudahkan perhitungannya, berarti kita cari apa dulu di sini, di mana, di master resepsionis. Berapa persen? Harusnya si Ahmad Fehong itu mendapatkan bonus. Caranya ya kita bisa look up dan ini, kemudian ditambahkan langsung saja dengan statusnya. Jadi VLOOKUP-nya ada dua. Yang pertama adalah VLOOKUP untuk mencari jabatan, berdasarkan jabatan itu nanti bonusnya berapa, ditambah dengan VLOOKUP untuk menghitung berdasarkan statusnya. Sederhananya seperti itu. Maka dia akan mendapatkan hasil sebagai 5% asumsinya. Nah, ini seperti ini. Apakah nanti bisa dihitung manual, Pak? Bisa, tapi saya kurangi nilainya secara signifikan. Karena tugasnya bukan mencari ininya, tapi adalah formula untuk mencari ininya. Ini gampang kelihatan. Jadi, kalau manajer tetap nih, manajer tetap berarti 2 tambah 3. Bisa, kita tulis manual 5. Tapi enggak itu yang saya cari. Jadi kalau cuma menulis 5, maka saya kurangi nilainya secara signifikan. Meskipun benar ya. Karena yang saya cari adalah untuk mencari secara formula. Kebetulan aja ini kode pegawainya cuma 2, 3, 6. Malah kalau datanya 10.000 apa ya mau nulis satu-satu kan enggak. Jadi yang saya perlukan di sini adalah formula. Jadi kalau saya bisa menggunakan VLOOKUP nih. Jadi VLOOKUP kalau manager ditambahkan dengan VLOOKUP statusnya. Maka di sini ada bonus presentasi. Lalu saya ambil lagi ke data awalnya, berarti kalau resepsionis P04 itu bisa langsung saya lakukan perhitungan di sini contohnya. Berarti saya VLOOKUP mengambil data resepsionis untuk mengambil data bonusnya di sini, langsung saya kalikan dengan total deposit, maka dia akan mendapatkan data bonusnya yang dia terima pada hari itu. Asumsinya berapa ribu lah, berapa puluh ribu. Baru saya sumbangkan semua, kemudian saya angkut datanya, saya taruh di sini untuk saya bandingkan. Itu untuk menjawab soal nomor 3. Sederhana ya, gampang itu. Cuma memang teman-teman harus dapat logika. Saya ini sederhana banget. Kemudian yang keempat adalah jenis kamarnya. Pemakaian kamar bulan Januari berdasarkan jenis kamar. Oke, kita lihat. Ada sih jenis kamarnya. Kalau datanya seperti ini ya, deluxe, twin, berarti kan ini ada 2 data yang harus digabungkan berarti kan, yaitu kelas dan jenis bednya. Nah, kemudian bisa menggunakan fungsi koncatenate misalnya ya. Caranya seperti ini. Ya langsung bantu ya. Jadi teman-teman tinggal ambil ini, kemudian sel mana aja yang mau digabungkan. Hasilnya akan seperti ini. Tapi ini kok nggak sama dengan ini sih Pak. Misalnya ini kan ada spasinya nih. Supaya sama diapain? Ya teman-teman tinggal tambahkan di dalamnya spasi di antara 2 kalimat tersebut ya. Di rumusnya tinggal tambahkan spasi saja. Spasi itu bentuknya gini ya. Apa ini? Apostrof ya. Apostrof, spasi, terus apostrof. Karena bentuknya teks, maka dia akan menghasilkan deluxe spasi ini. Maka seperti ini. Nah, tinggal ini dibawa ke transaksi hari untuk menentukan jenis. Lalu bawa ke sini, VLOOKUP dan seterusnya untuk melihat kode kamar dan seterusnya, baru nanti dibandingkan dengan ini untuk dilakukan perhitungan. Kira-kira seperti itu untuk penyelesaian soal 1 dan soal 4. Nggak ribet ya, sederhana ya. Gampang lah. Cuma memang teman-teman harus ini sederhana, ini masih sederhana soalnya karena nanti soalnya bisa lebih menarik lagi sih kalau menurut saya nanti, karena soal UTS tahun lalu itu rata-rata nggak ada yang selesai. Jadi nggak ada yang selesai dari teman-teman yang saya dapat sharing dari saya itu nggak ada satupun yang selesai. Tapi ada beberapa yang memang pinter, dia mengambil scoring mana soal yang nilainya paling tinggi, yaitu dia kerjakan dulu. Sehingga dia nilainya tinggi karena scoringnya yang tinggi itulah yang dia kerjakan terlebih dahulu. Jadi dia nggak selesainya atas
soal-soal yang memang nilainya cukup kecil-kecil tuh, ada yang 5%, 10% itu. Belakangan saya mengutamakan ngerjain soal yang 30% dulu, 20%. Jadi nilainya dia lebih tinggi, bisa lebih tinggi dibanding temannya. Begitu. Itu ini masuknya ke strategi caranya. Untuk latihan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini nanti monggo dikerjakan, kalau mau dibahas minggu depan silahkan, nanti kita bahas bareng-bareng. Saya ada kunci jawabannya kok, saya udah kerjain soalnya. Ada datanya, oh ya, ini ada data buat latihan di rumah juga. Sekarang latihan kedua itu adalah terkait latihan validasi. Jadi teman-teman saya kasih juga latihan buat di rumah untuk mengerjakan validitas. Jadi ini lebih ke arah untuk menguji validity dari datanya. Ini jurnalnya seperti ini. Ada berapa? Lumayan sih, ada 200-an ya. Jadi kalau ngitung secara manual ya ribet sih. Makanya harus menggunakan formula atau function yang telah di-sharing sebelumnya oleh kami ya. Kami dari tim dosen. Soalnya sederhana cuma 3. Tapi yang dikerjakan lumayan. Menguji apakah ada jurnalnya tanggalnya di luar tahun perjalanan. Itu kan sederhana ya, teman-teman bisa menggunakan filtering dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa langsung latihan untuk membuat sheet sendiri yang menjawab pertanyaan soalnya. Jadi sheet 1 itu adalah apakah ada jurnal ya, seperti yang saya contohkan di tadi ya di prakteknya. Menguji apakah ada akun yang tidak sah, maka bandingkannya adalah dibandingkan dengan VLOOKUP-nya di daftar referensi audit jurnal. Menguji apakah jurnal yang tidak balance, ya berarti kan tinggal membandingkan nih jurnalnya balance. Nah ini kan ada DK nih, berarti kan harus kalau mau dijentrehkan dijabarkan dulu, kalau dapat apa, kredit apa dan seterusnya, baru dilakukan perbandingan apakah ada yang balance atau tidak. Atau pendekatannya bisa menggunakan nomor rekeningnya, misalnya kalau misalnya rekening sama ya, dan seterusnya. Seperti itu untuk soal yang validasi data. Dikerjakan juga kalau perlu nanti minggu depan kita bahas. Karena saya juga sudah menyiapkan materi untuk minggu depan. Soal import data, ada rekening, ada soal juga yang nanti buat latihan teman-teman untuk biar belang tentang. Jadi nanti saya akan tambah nih latihan soalnya di pekan 7 ini, kebetulan aja saya baru sempat bikin 2 soal. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi sudah selesai sih. Saya jadikan tugas saja untuk yang latihan hotel dan latihan rumah supaya teman-teman bisa mengerjakannya langsung ya. Kalau saya bahas di sini bisa sih, cuma waktunya menurut saya juga nggak cukup, dan kalau cuma mendengarkan itu nggak oke dibandingkan dengan mengerjakan sendiri sih. Kalau mendengarkan ya jadi cuma kalau lebih efektif menurut saya ya mengerjakan sendiri, mendapatkan logikanya sendiri, mendapatkan rumusnya sendiri. Jadi nggak serta hanya memplagiat menduplikasi apa yang saya lakukan, tapi teman-teman siapa tahu menemukan cara yang lebih cepat, mungkin lebih singkat, yang intinya sebenarnya sama untuk menghasilkan untuk bisa menjawab soal 1-4 dan seterusnya. Oke, kira-kira itu ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, supaya kita teman-teman bisa jalan-jalan lah. Sorry ya, saya makan waktu weekendnya teman-teman lagi nih. Mohon maaf karena memang beruntun nih 2 minggu audit pengumpulan keterangan. Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, terkait dengan tugasnya atau tugas besarnya yang saya minta harus melakukan apa tadi ya, pengecekan di aplikasi? Monggo silakan. Kalau enggak ya kita akhiri. Sudah. Materi hari ini cukup seperti itu, cukup seperti ini. Nanti minggu depan saya usahakan kita banyak latihan saja lah untuk para Indonesia ya, persiapan UTS. Insya Allah. Ada lagi yang mau di-sharing? Silakan. Mungkin sebelum kita akhiri, siapa? Kalau enggak cukup buat latihan, nanti bisa ditanyakan melalui
WA, melalui apa ya? Melalui Jabri ya, atau melalui grup, silahkan. Yang penting sih saya harapkan teman-teman ngerjain loh ya, karena ini untuk kepentingan teman-teman sendiri. Bukan kepentingan saya sih enggak, terserah teman-teman mau mengerjakan atau enggak kan monggo ya. Itu, tapi saya kasih ini supaya teman-teman ya terbiasa aja mengerjakan. Oh, teori logikanya dapat. Jadi ketika ada soal-soal yang mirip-mirip atau yang mungkin sama lah, apa beda secara struktur atau cuma beda itunya, oh tahu apa yang harus dilakukan nanti untuk menjawab soalnya gitu. Ya. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kalau enggak, saya kembalikan untuk dibantu saya memimpin doa kembali menutup pelajaran hari ini, sharing kita hari ini. Silakan. Baik Pak, boleh Pak. Baik teman-teman dan Bapak, untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalnya ada butuh bantuan, silakan menghubungi saya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.